Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di pengajian rutin kita Sabtu siang dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada nabi kita, uswah kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, materi kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang melihat ke bawah. Napa Bu? Melihat ke bawah. Coba saya hitung sampai 3, kita bersama-sama lihat ke bawah semua. Oke. 1, 2, 3. Tahan Bu. Sudah. Kira-kira melihat apa Bu? Lihat kaki, lihat teh. Maksudnya dari melihat bawah itu apakah seperti itu Bu? Tidak. Lah maksudnya melihat ke bawah ini kenapa? Melihat bawah itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kepada kita tips atau memberikan kepada kita nasihat. Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian itu melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Fa inna dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melihat ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kok ada Bapak Ibunya, nggak ada bapak-bapaknya di sini, cuma satu Pak. Calon Bapak. Oke, di sini ibu-ibu sekalian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melihat ke bawah. Ya. Kenapa kok kita itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa melihat ke bawah? Karena fa inna dzalika, di sambungan hadisnya tadi, di kelanjutan hadisnya tadi, fa inna dzalika, karena seseorang itu ketika dia telah terbiasa untuk melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas, ajdaru antazdaru ni'mah Allah. Kalau orang itu sudah biasa melihat ke bawah, ya, tidak melihat kepada orang-orang yang di atasnya, maka dia akan terbiasa dan tidak mudah untuk meremehkan nikmat Allah. Berarti salah satu penyebab kita sering meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kenapa ibu-ibu sekalian? Sering melihat ke atas. Kalau kita sering melihat ke atas, maka kita akan mudah meremehkan nikmat Allah.
Sedangkan kalau kita terbiasa untuk melihat ke bawah, maka kita akan menghargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita terbiasa melihat ke bawah, itu sesengsara-sengsara apapun hidup kita, sesusah-susah apapun hidup kita, maka kita akan merasa bahwasannya ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih sengsara daripada kita. Kalau kita melihat tetangga kita, luar biasa punya mobilnya nih, jejer-jejer, ya mobil mahal-mahal semua. Ada nama Bu, contohnya Alphard, Alphard. Kemudian apa boleh? Pajero, Innova. Bahkan paling jelek ini ku Innova. Innova paling jelek Bu, orang-orang kaya nih ku. Kalau kita melihat kepada mereka yang di atas kita itu, maka itu akan membuat hati kita susah, panas. Tapi coba kalau kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, Allah berikan sepeda motor, kita nggak punya mobil, tapi Allah berikan kepada kita sepeda motor. Kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur. Ada orang-orang yang hanya diberikan bicycle, bahkan ada yang bicycle, lebih parah lagi nih Bu. Ya, kita akan lebih bersyukur kepada sepeda motor yang kita miliki. Ya. Kalau kita punya sepeda, maka kita melihat orang-orang yang hanya bicycle, dan terus seperti itu. Kemudian ketika misalnya suami kita memberikan suami panjenengan suami panjenengan itu memberikan nafkahnya, misalnya kita anggap saja 2 juta gitu. Kalau kita melihat kepada orang-orang yang diberikan nafkah oleh suami-suami mereka 10 juta misalnya, maka kita akan merasa 2 juta itu sangat sedikit. Tapi coba kalau kita melihat Bapak Ibu, orang yang bahkan tidak makan itu nggak mesti 3 kali sehari, makan bisa sekali aja sudah bersyukur. Bahkan ada orang yang tidak tahu bisa makan apa enggak di hari itu, ya. Maka Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melihat ke bawah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu secara umum terbagi jadi 2. Terbagi jadi berapa Bu? 2. Ada nikmat diniyah, ada nikmat dunyawiyah. Apa Bu? Nikmat diniyah dan dunyawiyah. Apa itu nikmat diniyah? Dari kata din. Ad-din itu apa? Agama. Ya, maksudnya adalah nikmat diniyah itu maksudnya apa Bu? Hidayah. Ya. Ya. Nikmat diniyah itu adalah maksudnya nikmat hidayah. Kok bisa hidayah itu nikmat enggih? Coba kita ambil contoh Bu. Ya. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang paling besar. Nah, Bu, kira-kira hidayah Islam. Kalau kita merasa hati kita sedang panas, sedang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka coba kita lihat nikmat yang besar ini. Nikmat Allah berikan hidayah kita untuk memeluk agama Islam. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, triliunan manusia di muka bumi ini, ya, tidak semua Allah pilih untuk memeluk ajaran Islam. Ya. Padahal kalau kita lihat-lihat nih Bu, jasa kita kepada Islam itu besar apa mboten? Jasa kita kepada Islam nopo kira-kira Bu? Dan kalau kita lihat apakah kita itu ketika kita ingin mencari hidayah Islam, apakah kita perlu effort yang sangat besar seperti Salman Al-Farisi sampai berjalan berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer? Tidak. Sudah jasa kita nggak besar, ya. Jasa kita sedikit, usaha kita yang nggak terlalu banyak, nek dibilang pinter nggih, ya biasa-biasa saja.
Tapi Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah Islam. Ya. Di saat manusia-manusia, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam diancam, ya, amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti di akhirat mereka akan sengsara. Allah sudah menjanjikan kita dengan surga, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala. Barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, maka amalan kebaikannya itu nanti dari Allah akan tertolak. Ya, nggak ada artinya bu amalan. Ya. Maka orang-orang yang tidak beragama Islam itu ketika dia beramal, ketika berbuat kebaikan, maka balasannya di dunia. Nanti di akhirat ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala ganjaran sudah nggak ada lagi, karena semuanya sudah dibalas di dunia. Maka jangan heran gitu kalau banyak orang yang non muslim itu malah sugih. Kadang-kadang kita pernah buatan bu kepikiran kok malah biasanya orang-orang yang muslim ini kok malah pada melarat nih. Pernah kepikiran buatan bu? Pernah nih. Ya mungkin saja Allah ingin menahan rizkinya itu, ya, dengan ganjaran yang luar biasa nanti di akhirat. Jadi seperti itu. Hidayah Islam itu adalah hidayah yang paling mahal. Bahkan ya kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu, ibu-ibu sekalian, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang-orang yang kafir itu nanti ketika di akhirat mereka akan diazab, tapi mereka ternyata punya bekal, Bapak Ibu lagi, ibu-ibu sekalian. Mereka punya bekal yang banyaknya itu dunia dan seisinya. Ya main-main bu. Jadi bekalnya itu bukan roti, bekalnya itu dunia seisinya. Ini seandainya. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan 2 kali lipat. Liyaftadu bihi yaumal qiyamah, untuk menebus nerakanya Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak diazab. Dunia seisinya loh bu, 2 kali lipat digunakan untuk menebus apa? Siksaan api neraka. Ya, matuqub bila minhum, maka Allah akan menolak dengan mentah. Berarti kalau kita pikir-pikir, nikmat hidayah Islam itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Maka kita itu orang yang kaya bu. Mau nggak bu kalau dibeli Islam kita disuruh keluar dari Islam dikasih rumah mewah, mau bu? Enggak. Tapi ada enggak bu orang yang seperti itu? Ada. Gitu. Bahkan cuma sekotak Indomie gitu, langsung kejual agamanya nih, luar biasa. Padahal kalau dijual itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, bahkan 2 kali lipat dari dunia dan seisinya. Gitu. Luar biasa. Maka kita harus mensyukuri nikmat hidayah Islam tersebut. Contoh lagi bu, nikmat hidayah yang lain nobong. Contohnya, nikmat kita bisa menuntut ilmu agama. Ya. Menurut ilmu itu ada ilmu duniawi, ada ilmu agama. Ya. Ketika kita diberikan nikmat hidayah untuk menuntut ilmu agama, kita seharusnya bangga dan bersyukur. Karena ada bu orang-orang yang ketika dia itu belajar agama dia minder, ya, karena merasa kok kayaknya ilmu agama itu nggak terlalu penting, gitu. Nah aku nek lulus, misalnya saya lulus sarjana agama niku, saya mau jadi apa? Kan seperti itu kadang-kadang ibu, gitu. Misalnya santri juga, teman-teman niku kadang-kadang, aku kalau keluar pondok itu mau ngapain ya? Teman-temanku yang sekolahnya di kedokteran niku jelas jadi dokter. Yang sekolahnya itu di jurusan misalnya ekonomi, jelas mereka akan terjun kepada bidang ekonomi. Yang nanti di politik akan terjun kepada politik, jelas. Lah aku agama ini ngopo, paling ujung-ujungnya jadi ustad. Ini apa nggih? Seakan-akan belajar ilmu agama itu nggak berharga, padahal berharga apa mboten bu? Berharga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
barang siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Allah itu sudah memberikan kita jalan, ini loh jalan surga lurus. Jelas Bu, kita itu jalan di jalan surga. Kenapa kita harus minder kepada orang-orang yang jalan pada jalan urusan dunia? Ya napa nggih? Seharusnya mereka yang minder kepada kita. Mereka sudah jalan di surga, seharusnya aku minder ini. Kenapa aku jalanku ke depannya itu masih nggak jelas? Hanya yang sifatnya itu nggak kekal, sedangkan mereka sudah jalan di jalan yang kekal seperti itu. Seharusnya mereka yang minder kepada kita. Ada seorang ulama Bu, ya, beliau ini seorang syekh, ini adalah pengajar kitab Sahih Bukhari. Tahu kitab Sahih Bukhari nggak Bu? Kalau Imam Bukhari pernah dengar? Siapa niku? Ahli hadis, ya. Dan kitab paling terkenal milik beliau adalah Sahih Bukhari. Ya. Jadi Syekh ini adalah seorang pengajar kitab Syekh Sahih Bukhari. Suatu saat datang ke majelisnya beliau itu seseorang, kemudian mengatakan kepada Syekh ini, wahai Syekh, orang-orang itu zaman sekarang udah sampai bulan, sedangkan kamu masih duduk di sini terus bahas itu terus kapan berkembangnya seperti itu. Kira-kira jawabannya Syekhnya gimana Bu? Jawabannya kira-kira pribon. Ini jawaban saya seperti ini. Mereka ketika datang ke bulan itu, sampai bulan itu, maka mereka makhluk akan menemui makhluk. Bulan itu makhluk, manusia makhluk. Ya, jadi makhluk bertemu makhluk. Spesialnya apa? Kita di sini semua juga makhluk. Kita ketemu pohon makhluk, ketemu batu makhluk. Ya, semuanya makhluk. Ya. Sedangkan saya belajar di sini itu untuk makhluk menemui Khalik. Ya, Khalik, makhluk menemui penciptanya. Lebih istimewa mana Bu? Makhluk menemui Khalik. Ya. Maka kenapa kita harus minder untuk belajar agama? Ada nggak Bu orang yang minder belajar agama? Ya. Kadang-kadang kalau misal ada seminar, ya seminar, misalnya seminar yang keren-keren seperti itu, bangga Bu dapat sertifikat, tapi ikut pengajian, alah pengajian lagi, malah ngantuk pengajian. Gini apa nggih? Seperti itu. Ya, jadi kita sebagai orang yang diberikan Allah hidayah untuk bisa belajar ilmu agama, apalagi ini rutin, maka kita harus syukuri. Kemudian contoh yang lain hidayah yang kita bisa rasakan itu apa Bu? Contohnya yang lain, kita hidup di lingkungan yang mendukung untuk kita beribadah. Banyak orang yang di luar sana Bu, ya, pengen ibadah itu susah. Kita di sini kira-kira ketika kita mengenakan hijab itu ada yang protes bukan? Nggak ada. Kita mengumandangkan azan dengan keras dengan speaker luar niku ada yang protes bukan? Pernah ada nggih, tapi sempat, tapi enggak. Tapi banyak yang mendukung. Ya, banyak yang melawan itu. Sedangkan banyak di luar negeri sana, orang-orang muslim di sana itu susah Bu. Ya, ketika mereka menggunakan hijab dan mereka punya pekerjaan, salah satu syaratnya untuk melepas hijab. Akhirnya mau nggak mau harus meninggalkan pekerjaannya. Susah Bu kan? Susah. Mau sholat di masjid dibatasi, azan nggak boleh keluar. Maka kita itu diberikan Allah lingkungan yang mendukung untuk kita ibadah, kita harus syukuri. Kemudian yang kedua, ya, adalah nikmat duniawiyah. Kalau tadi diniyah agama, sekarang duniawiyah. Duniawiyah itu apa Bu? Dari kata dunia, ya, nikmat yang sifatnya duniawi. Kalau kita itu sedang merasa gelisah, sedang merasa panas dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka coba kita lihat nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kepada kita, ya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya
Ketika Allah Subhanahu wa taala itu, janganlah engkau umbar ya kedua matamu untuk menyaksikan keindahan-keindahan dunia, menyaksikan keindahan-keindahan nikmatnya dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat itu. Ya. Jadi ketika kita melihat orang lain diberikan nikmat yang lebih dari kita, jangan kita cuci mata, Bu. Ya. Kita itu suka cuci mata nggih, Bu, kadang-kadang. Nggih napa nggih? Real napa mboten niki? Real. Buktinya jenengan punya Shopee mboten? Enggak. Enggak salah nggih. Kalau di zaman sekarang itu salah satu cuci matanya di Shopee, Bu. Nek dulu kan, mungkin zaman dulu belum ada internet, niku melihat keindahannya dengan ada orang beli baju baru, beli kulkas baru, tapi sekarang sudah ada internet di Shopee, lihat barang-barang bagus, nggih. Dimasukkan keranjang, paling nggak punya uang, dimasukkan keranjang, sampai penuh keranjangnya, nggak ada yang dibeli. Nggak ada uang, nggih. Iya. Padahal apa yang merusak hati kita sehingga kita meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semua itu merusak, Bu, sebenarnya. Ya. Misalnya ketika kita itu contohnya kita diberikan wajah ya yang mungkin standar-standar saja. Misalnya kalau wajah-wajah kita itu dinilai berapa, Bu? Kalau di rating niku dari 1 sampai 10 1 sampai 10 berapa, Bu, berarti? 10. Hah? 5. Malah 5 gitu. Antara 5 dan 8. Berarti anggap aja 6 atau 7 gitu. Misalnya rating wajah kita itu 6 atau 7. Ya, lumayan. Enggak remedi 6. Ya, masih bisa dikatakan orang. Gitu, gitu. Misalnya kita rating wajah kita 6, tapi kita selalu ya melihat orang yang lebih cantik dari kita. Yang misalnya ratingnya 9. Itu kok matanya bagus sekali, nggih. Hidungnya kok mancung sekali, nggih. Kita pesek kok sana mancung banget, nggih. Kulitnya itu kok bisa halus banget, nggih. Gini Bang Ibu. Akhirnya apa? Kita merasa wajah kita jelek, dan akhirnya wajah yang jelek itu akhirnya tidak kita syukuri. Misalnya lagi suami, Bu, nggih. Jenengan punya suami. Kira-kira rating suami yang jenengan itu pinten? Berarti 5 nggih, Bu, nggih. Setuju mboten niki nek rating suaminya 5? Setuju nggih? 5. 5 apa 6? Mosok 5 niku remedi lho, Bu. Kalau 5 nggih mosok dulu kok jenengan begitu nek 5. 6 nggih, biar enggak remedi. Waktu itu, ketika waktu itu kira-kira ratingnya berapa? Kita ambil tengah mawon 7 nggih. Ya kemudian kita karena suami kita ratingnya 7, kita suka melihat misalnya kalau anak-anak zaman sekarang niku sudah punya suami tapi masih suka ngelihat idol-idol Korea, nggih napa nggih? Bahkan ibu-ibu malah fakta nggih, Bu, niki. Ini saya berbicara dengan fakta niki. Bahkan fakta di lapangan niku yang fans-fansnya idol Korea niku enggak cuma anak-anak muda, Bu. Jangan dikira yang fans-fansnya orang-orang idol Korea niku itu hanya anak-anak yang masih muda-muda, bukan. Bahkan ibu-ibu banyak. Nggih napa nggih? Fakta mengatakan seperti itu. Nek tidak percaya dengan dicek mawon langsung, nggih. Ya. Akhirnya apa? Kita merasa suami kita jadi jelek karena levelnya jauh. Yang sini bahasanya apa nih, Bu? Ya buret. Yang di sana meneng gitu, Bang.
Akhirnya jadi kita tidak mensyukuri yang buruk ini, padahal jangan seperti itu. Coba nek jenengan ajak suaminya ke kebun binatang terus dijajarkan sama wah jauh lebih. Lah kira-kira itu lebih bagus apa lebih jelek? Lebih bagus gini apa enggak? Ya. Oh nggak mesti Bu, nggak mesti. Nggak boleh rasis nih Bu. Ini kan rasis namanya. Saya nggak berani ngatakan orang soalnya. Nah, enggak. Kalau di kebun binatang akhirnya suami dengan paling ganteng. Akhirnya jadi bersyukur. Ya. Yang perempuan suka melihat idol Korea yang cowok, yang cowok suka melihat idol Korea yang cewek. Ya, akhirnya jadi tidak bersyukur. Maka kalau zaman sekarang niku ya istilahnya niku ada, saya pernah dengar niku, kalau zaman sekarang itu nyari cewek itu susah karena standarnya mereka sekarang tinggi. Gitu oke. Standarnya itu pengennya kayak Jungkook. Mustahil di Indonesia, susah gitu ya. Nyari yang ganteng, yang perhatian, halah pret. Akhirnya cuma di drama. Paling yang bertahan cuma setahun, setahun 2 tahun sudah mulai bosan. Kesuan gitu, setahun malah kelamaan. Ya. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah mulai kelihatan sifat-sifatnya, sudah. Ya. Oke. Jadi nasihat ini nggak cuma untuk kita, nanti suami di rumah mungkin diingatkan, mungkin suaminya masih suka lihat-lihat di Instagram niku nggih, di beranda-berandanya kok masih suka lihat yang seperti itu, diingatkan. Karena akhirnya yang membuat rusak hubungan keluarga, yang merusak hubungan, yang akhirnya menjadikan tidak bersyukur memiliki keluarga ini adalah hal seperti itu. Ibu nggih? Jadi tidak apa-apa, asalkan gini, ya kasih kamu kayak gitu. Nggih boleh. Perawatan itu boleh Bu. Bahkan kalau perawatan itu diniatkan untuk menyenangkan suami berpahala. Tapi nggih jangan diboroskan. Jangan diboroskan nggih Bu nggih. Lah misalnya diberi nafkah 2 juta. Perawatan 1 juta, lah ini kan sangat tidak masuk akal, ini bang ya perawatannya ya mungkin ya 200.000. Skincare niku nggih mboten sah yang nggak apa-apa Bu, yang penting suami niku senang insyaallah nggih. Ya, seperti itu. Jadi itu nikmat duniawi ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, jadi itulah maka kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu senantiasa menasihati kita, memberikan tips untuk kita untuk senantiasa melihat ke yang lebih di bawah kita. Ya, karena ketika kita senantiasa melihat orang-orang yang di bawah kita dan tidak melihat kepada orang yang di atas kita, maka kita akan jauh lebih bisa menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibu jamaah rahimakumullah, kita akhiri pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Apabila banyak sekali perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.